semuanya, perkenalkan nama aku Yasmin Eza Rehana dengan NIM 1502204169. Di sini aku akan menjelaskan tentang childless family dan child-free family. Nah, kalian pasti bingung gak sih? Karena ternyata childless family dan child-free family itu berbeda. Childless family sendiri itu pasangan suami istri yang tidak memiliki kemampuan secara medis untuk mendapatkan keturunan, baik itu karena faktor fisik, penyakit berat, atau biologis. Sedangkan child-free family itu pasangan suami istri yang ternyata memiliki kemampuan secara medis untuk memiliki keturunan, tetapi memilih untuk tidak memiliki keturunan. Mungkin karena alasan-alasan pribadi ataupun faktor-faktor eksternal. Lihat dari pengertian antara childless family dan child-free family, untuk sisi dari masyarakat sendiri, childless family ini masih bisa kita toleransi karena faktor yang menyebabkan pasangan itu memutuskan untuk childless family itu karena berasal dari hal yang nggak bisa kita kontrol, kayak penyakit tertentu karena kesehatan medis itu sendiri. Nah, untuk child free family sendiri itu masih dipandang kurang baik, apalagi di Indonesia. Bahkan ada beberapa konsekuensi yang jika keluarga itu memilih untuk child free family di Indonesia sendiri. Nah, dikutip dari media nasional sendiri, konsekuensi tersebut dapat berupa stigma-stigma negatif dari masyarakat, entah itu tetangganya, keluarganya, atau kerabat dekatnya, atau temannya sendiri bahkan. Terus kekerasan verbal dari masyarakat, omongan-omongan yang gak enak, entah digunjingin, entah digibahin terus gitu. Terus juga bisa menyebabkan ketidakstabilan dalam pernikahan itu sendiri. Untuk pasangan yang memutuskan untuk child free itu dikarenakan permasalahan mental, kayak entah salah satu pasangannya yang hanya satu pasangannya saja yang memutuskan untuk child free, tetapi yang pasangan yang lain dia terpaksa mengikuti keputusan pasangan satunya. Itu bisa ditangani oleh psikolog atau psikiater, kayak dua-duanya dihadapin psikiater atau masing-masing dihadapin psikiater, terus dirundingin, dipecahin masalahnya. Itu selain udah dirundingin atau udah datang ke psikiater ngasih tahu kenapa sih memutuskan untuk hal ini, bisa diharapkan kalau keluarga ini tuh bisa merubah keputusannya untuk tidak child free gitu. Nah, dalam artikel Journal of Physiology of in Africa diungkapkan beberapa faktor tersebut dipengaruhi oleh 3 hal. Kayak yang pertama, pengalaman soal tugas menjadi ibu bagi pihak perempuan. Jadi ini dari sisi perempuan, kayak mungkin ada beberapa perempuan yang merasa kalau dia tuh terlalu berat dan tidak siap untuk menjadi ibu. Entah dia ingin menjadi wanita yang independen, atau dia juga bisa saja memiliki trauma tersendiri, entah dia dari keluarga yang broken home or something like that, kayak gitu kan. Nah, yang kedua itu finansial dan pasangan yang tepat. Itu terlepas dari poin yang sebelumnya. Nah, untuk finansial sendiri, kayak mungkin pasangan ini merasa kalau finansial dia itu belum cukup atau tidak bisa memenuhi kebutuhan jika mereka memiliki anaknya nanti. Jadi mereka memutuskan untuk child free karena keadaan finansial mereka yang kurang memadai untuk memiliki anak. Karena kita tahu sendiri ya, kalau kita memutuskan untuk mempunyai anak itu justru harus memiliki finansial yang pas dan sudah dikalkulasiin, karena memiliki anak itu tidak semudah orang-orang bayangkan. Untuk pasangan yang tepat, mungkin satu orang ini belum merasa bisa menemukan pasangan yang tepat untuk diajak berkeluarga, atau dia merasa kalau dia ini ingin menjadi seorang independen aja gitu. Ini nyambung ke poin yang terakhir, itu tujuan karir. Jadi kayak orang ini lebih ingin fokus menunjang karirnya ke depan, kayak dia lebih ingin fokus ke karirnya, kayak kalau misalnya dari sisi perempuan dia ingin jadi businesswoman kayak gitu-gitu, kayak dia lebih ingin hidup sendiri, menjadi independen. Terus ada dari Choosing to be Child Free, Research on the Decision Not to Parent, dari Amy Blackstone dan Mahala Dr. Stewart. Later work saw a shift to a childless by choice or child-free framework, emphasizing that for some, not being parents is an active choice rather than an accident. Jadi maksudnya di sini,
untuk tidak menjadi orang tua itu pilihan kita yang aktif, bukan sebuah kecelakaan gitu. Beda sama childless. Kalau childless kan itu faktor yang tidak bisa kita kontrol karena kesehatan medis yang mempengaruhi kita tidak bisa memiliki anak, bukan karena keputusan orang itu sendiri. Sedangkan child free itu karena keputusan pribadi orang tersebut untuk memutuskan untuk child free gitu. Nah, ternyata ada beberapa contoh pasangan ataupun orang yang memutuskan untuk child free. Kalau untuk childless sendiri itu mungkin tidak terlalu banyak yang diketahui mungkin karena faktor medis, jadi tidak terlalu diungkap. Kalau di Indonesia sendiri yang child free itu yang pertama ada Gita Savitri dan suaminya. Mereka memutuskan untuk child free karena beberapa keadaan. Yang pertama, mereka merasa kalau memiliki anak itu harus memiliki tanggung jawab yang besar. Lalu ada juga ternyata Cinta Laura tuh mengatakan di salah satu podcast artis kalau dia itu memutuskan untuk tidak ingin memiliki anak, tetapi dia memilih untuk mengadopsi anak. Kenapa? Karena alasan dia populasi di Indonesia itu sudah terlalu banyak. Nah, karena populasi yang terlalu banyak, mungkin kita lebih baik untuk mengadopsi anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, kayak di yatim piatu atau apa yang ditelantarkan. Jadi dia memutuskan untuk lebih baik mengadopsi anak daripada melahirkan seorang anak lagi. Sekian penjelasan dari aku tentang childless family dan child free family. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bye bye.